Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rila Triken Pamuji dari Indramayu, Kota Mangga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membacakan dan mencoba menjelaskan tentang isi kandungan dari Quran Surat Ad-Dzariyat ayat 56 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Membacakan ayat pertama yaitu ayat 56 dari Surat Ad-Dzariyat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini terdapat manafi, yang mana itu menafikan segala sesuatu, dan setelahnya itu ada illa yang mengecualikan dari segala sesuatu yang dinafikan itu. Setelah ma itu ada fi'il yang itu yaitu fi'il madi, yang mana itu merujuk kepada Allah. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan. Aku ini merujuk bertakluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al jinna wal insa, jin dan manusia, illa, setelah illa itu adalah sesuatu yang dikecualikan dari apa-apa yang dihilangkan atau apa-apa yang dinafikan. Illa liya'budun. Liya'budu ini ada awamil dari ayan siba yang artinya untuk atau supaya. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'buduni, kecuali agar mereka menyembahku. Menyembah atau beribadah di sini dalam artian menjalankan segala perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang, yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, yang dirujuk berdasarkan sabda Nabi yang berada di hadis-hadis ibadah. Terdapat 3 kelompok ibadah yang dimana dicantumkan dalam kitab Hasisiyah I'anatut Thalibin yang berbunyi wal hasilu annal ibadata ala thalathati aqsamin, imma an takuna badaniyatan maghdatan fayamtani'u at-takbila fiha illa raq'atai tawafi taba'an, wa imma an takuna maliyatan maghdatan fayajuzu at-tawkila fiha mutlaqan, wa imma an takuna maliyatan ghairu maghdhatin kanusukin fayajuzu at-tawkila fiha bisyartil mar, yang mana artinya adalah ibadah terbagi atas 3 macam. Yang pertama yaitu jika ibadah itu berupa ibadah badaniyah maghdhah, maka jenis ibadah ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain kecuali sholat sunat tawaf dengan cara mewakilkan pula pelaksanaan tawafnya. Kemudian yang kedua adalah ibadah maliyah maghdhah, yang mana ibadah jenis ini boleh untuk diwakilkan pada orang lain secara mutlak, dan ada kalanya ibadah maliyah ghairu maghdhah itu seperti ibadah haji, maka ibadah jenis ini boleh diwakilkan kepada orang lain dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan. Dari 3 hal tersebut dapat kita kerucutkan menjadi 2 kelompok ibadah, yaitu ibadah maghdhah dan ghairu maghdhah. Yang mana ibadah maghdhah ini adalah ibadah yang murni, yaitu tidak dapat diwakilkan, dan ibadah ghairu maghdhah adalah ibadah yang dapat diwakilkan. Contoh dari ibadah maghdhah antara lain yaitu sholat, zikir, dan puasa. Sedangkan ibadah ghairu maghdhah itu antara lain adalah seperti haji, sedekah, atau berkurban, dan lain sebagainya. Saya akan membacakan ayat yang kedua, yaitu ayat 30 Quran Surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni
inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya adalah, dan apabila Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan wakil atau membuat wakil di bumi ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat pun berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang di dalam bumi itu sebagai orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami senantiasa selalu bertasbih dengan memujimu dan mensucikan namamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dari ayat ini dapat dikatakan bahwa peranan kita yang kedua selain sebagai hamba atau untuk menghamba adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah di sini artinya adalah pengganti atau wakil, yang mana kita harus mengurus bumi, menjaga bumi dan melestarikannya sebagaimana Allah melestarikan bumi dan isinya. Di sini pula malaikat sudah mengetahui bahwasanya manusia itu akan membuat kerusakan dan selalu berperang. Dari lafaz yang ada di ayat 30 ini, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat berkata kepada Allah, apakah engkau wahai Allah akan menjadikan orang-orang yang berada di muka bumi itu merusak bumi dan selalu berperang atau menumpahkan darah di atas muka bumi itu? Kemudian Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kalian wahai para malaikat apa yang tidak kalian ketahui. Dari dua ayat ini, yaitu dari Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan hakikat diciptakannya manusia antara lain adalah untuk beribadah dari hidup sampai mati, yang mana arti dari ibadah dari hidup sampai mati itu adalah ketika kita tidur, kita pun berniat untuk ibadah kepada Allah. Ketika kita mandi, ketika kita makan, ketika kita melakukan apapun, selama kita hidup di dunia ini, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang kedua, yaitu di Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, kandungan ayatnya itu adalah sebagai menjadikan manusia sebagai khalifah atau wakil dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita harus menjaga, merawat bumi kita dari segala macam kerusakan, baik itu kerusakan yang langsung ataupun secara tidak langsung. Tetapi kenapa dalam kenyataannya lebih banyak manusia melakukan kerusakan dan selalu melakukan peperangan? Di sini dikatakan bahwasanya malaikat telah mengetahui bahwa sifat manusia itu adalah merusak dan selalu melakukan peperangan. Maka dari itu, marilah kita untuk senantiasa melakukan peranan-peranan hakikat diciptakannya kita sebagai manusia untuk menjadi hamba dan menjadi wakil dari Allah Subhanahu wa taala, dengan cara selalu meningkatkan ibadah dan menjaga bumi kita ini, serta tidak melulu untuk berpikir materialistis, yang mana itu adalah sifat keduniawian manusia, kerakusan manusia, dan segala sifat yang akan berujung pada kenestapaan. Demikian pemaparan yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.